Semangat lagi. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi belajar kita. Kali ini kita akan bahas SPT 1770S. Ini berarti masih SPT untuk karyawan ya. Tapi ini untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya melebihi 60 juta rupiah dalam setahun. Baik, kita akan lihat bagaimana SPT 1770S dan WPOP karyawan dengan penghasilan melebihi 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Oke. Ya, jadi ini sebagai pengingat bahwa kemarin kita sudah membahas SPT 1770SS, yaitu yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta. Kalau tidak lebih dari 60 juta berarti angka 60 juta masuk ke 1770SS. Nah, kalau sudah melebihi 60 juta maka harus memakai 1770S ya. Nah, penghasilan bruto kemarin apa itu 60 juta? Kita mengikuti definisi atau pola pikir dari e-filing, yaitu ternyata angka penghasilan bruto di sini 60 juta itu termasuk juga yang final dan termasuk juga yang bukan objek pajak ya, jadi semua selain dari usaha dan pekerjaan bebas ya. Oke. Kemudian ini SPT tahunan yang digunakan adalah 1770S jika melebihi dari 60 juta ya, sudah tidak boleh pakai SS lagi. Kemudian sama untuk mengisi 1770S itu bahan dasar utamanya adalah bukti potong 1721A1 atau 1721A2. A1 kalau pegawai swasta, A2 kalau PNS ya. Kemudian masih ada kemungkinan karyawan itu kurang bayar ya. Itu misalnya dia mendapatkan penghasilan lain atau bekerja lebih dari satu memberi kerja dan sebagainya ya. Jadi masih mungkin dia kurang bayar. Dan jika kurang bayar, kalau dia cuma karyawan saja, maka tidak perlu ada angsuran PPh pasal 25. Kemudian teman-teman semua nanti kita akan lihat bentuk dari SPT 1770S, posturnya bagaimana, dan kita bisa lihat bahwa 1770S itu terdiri dari satu lembar induk. Jadi 1770S itu ada induk, ada lampiran. Nah, induknya satu yang paling depan. Lampirannya itu 2 lembar. Ya, lampiran 1 dan lampiran 2. Oke. Induk isinya apa? Induk itu rekap sebenarnya, rekap, dan disitulah perhitungan PPh kurang bayarnya berapa, lebih bayarnya berapa, atau mungkin nihil. Itu di induk. Nah, di 1770S itu berbeda dengan SS, dia ada tempat untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagai pengurang. Maka kalau ingin mengurangkan zakat ya memakai 1770S. Karena di SS tidak bisa. Kemudian ada lampiran 1 itu berisi penghasilan neto lainnya. Nanti kita lihat ya. Dan juga bukan objek pajak dan pemotongan pemungutan dari pihak lain. Sedangkan lampiran 2 itu berisi penghasilan yang final, harta, utang, serta susunan keluarga. Oke, baik. Nah, ini induk SPT 1770SS ya. Ini sebenarnya satu halaman, kemudian saya tampilkan menjadi dua potong seperti ini kanan kiri. Harusnya ini atas bawah ya. Jadi ini SPT induk. Tulisannya induk mana ya? Oke, kalau 1770S saja nggak ada stripnya berarti induk. Ini nanti diisi dengan tahun pajaknya misalnya tahun 2021. Ini identitas kita di sini. Ya. Kemudian lihat di sini tulisannya. SPT ini digunakan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Jadi kalau kita bekerja di 2 tempat, 2 perusahaan, itu boleh memakai ini. Gitu ya. Atau kita punya penghasilan dalam negeri lainnya masih bisa dimasukkan ke sini. Atau kita memiliki penghasilan yang sifatnya final atau yang bersifat final. Ya. Oke.
Ini induknya nanti kita bicara penghasilan neto di sini, penghasilan kena pajaknya, PPh terutangnya, ini kredit pajaknya, PPh kurang atau lebih bayarnya. Ini kalau angsuran. Nah, sekarang angsuran dalam kondisi ini tidak ada angsurannya kalau karyawan. Kemudian lampirannya apa? Kemudian tanda tangan di sini. Nah, itu induknya ya. Kemudian lampirannya. Nah, ini lampiran 1. Lampiran 1 ada 1 halaman. Isinya apa? Isinya adalah nih. Yang paling atas bisa dilihat penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi ini berisi 3 hal. Yang A adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Kalau dalam negeri lainnya berarti di sini yang tidak final, ya. Dalam negeri lainnya kalian ingat-ingat ya, yang tidak final. Contohnya, nah ini format SPT-nya tentu saja masih format SPT, belum memperhitungkan perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ini kita bisa otak-atik sedemikian rupa sehingga tetap bisa dipakai. Maksud saya adalah seperti ini. Nanti di bagian bukan objek pajak atau final itu nanti ada yang mestinya disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau penghasilan itu dalam negeri lainnya isinya bunga. Bunga yang mana nih berarti? Berarti ini berisi bunga yang bukan final. Kalau yang final kan deposito ya. Bunga deposito ya maksud saya, bunga bank itu penghasilan yang final. Maka di sini bukan yang itu. Berarti bunga kalau kita pinjam bunga kalau kita meminjamkan kemudian kita mendapatkan bunga, ini penghasilan bunganya masuk ke sini ya. Royalti ya, kita mendapatkan pembayaran karena hak intelektual kita. Contohnya karena dari satu alat yang kita ciptakan kemudian digunakan sebuah perusahaan, maka kita mendapatkan royalti. Kemudian sewa di sini berarti sewa yang mana? Sewa yang bukan final. Karena sewa yang final itu adalah sewa tanah dan bangunan. Maka di sini adalah sewa yang bukan final. Penghargaan dan hadiah yang enggak final juga. Apa itu? Berarti di sini adalah selain hadiah undian. Ya. Kemudian keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Jadi kalau kita menjual sesuatu kemudian mendapatkan keuntungan, maka masuk ke sini. Ingat, ada penjualan atau pengalihan harta yang kemudian itu final. Contohnya penjualan saham di bursa efek ya. Nah, itu final, nggak masuk ke sini. Kemudian penjualan tanah dan bangunan itu juga final, nggak masuk ke sini. Jadi itu yang selain itu, selain yang final. Contohnya kalau kita menjual mungkin barang antik ya, kita punya atau beli dulu Gucci ya, kita beli 5 juta ya, tapi kemudian barang itu menjadi langka, kita jual aja biar dapat keuntungan. Nah, keuntungannya misalnya menjadi laku 15 juta, maka kita untung 10 juta. 10 juta itu masuk ke sini. Nah, tetapi yang dijual di sini adalah bukan merupakan usaha kita. Jadi ini adalah masuk ke penghasilan lain. Tetapi kalau jualannya kita jualan Gucci, maka nggak masuk ke sini karena itu usaha. Jadi ini dalam negeri lainnya. Gitu. Oke ya. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai berlaku 2 November 2020 memang ada penghasilan yang bukan objek pajak gitu. Yang baru, contohnya adalah dividen yang diterima orang pribadi yang dari dalam negeri atau dari luar negeri asalkan itu diinvestasikan lagi di Indonesia kan. Nah, itu bukan objek pajak tapi belum masuk ke sini. Maka kalau dividen yang diterima orang pribadi tadi yang bukan objek pajak mulai 2 November 2020 itu masuknya itu yang nomor 6. Nih, dividen masuk ke sini. Kenapa? Karena yang lainnya tidak ada tempatnya. Nomor 1 kan bantuan atau sumbangan atau hibah. Yang kedua warisan. Yang ketiga bagian laba anggota perseroan komanditer, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi. Termasuk juga ini adalah SHU koperasi. Nah, SHU koperasi itu koperasi masuk ke sini lagi sekarang nih. Masuk
yang bukan objek pajak, SHU koperasi. Nah, ya ini kalau koperasi di sini tidak masuk nomor 3 ya bisa masuk nomor 6 ya. Ya ini bisa dua-duanya lah ya. Tapi kalau dividen ya lebih cocoknya di 6. Ya antara itu ya. Yang penting masuk ke bukan objek pajak gitu aja. Udah lumayan lah taruh di situ. Baik, kemudian klaim asuransi kesehatan kecelakaan jiwa dwiguna beasiswa ya masuk ke sini. Kemudian beasiswa masuk ke bukan objek pajak. Nah, ini bagian yang bukan objek pajak. Kemudian, nah sekarang bagaimana kalau ada hibah tetapi tidak dari anggota sedarah garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah 1 derajat misalkan kayak gitu. Nah, kalau gitu berarti kan termasuk objek pajak, nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke hibah ya. Karena di sini hibah yang bukan objek pajak. Nah, bagian C ini adalah daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini ini diisikan dengan sesuatu yang akan menjadi kredit pajak. Kredit pajak itu adalah akan menjadi pengurang pajak. Jadi kalau kita naruh di sini, maka pemotongan pajak di sini itu akan menjadi pengurang pajak, pengurang PPh akhir tahun atau menjadi kredit pajak. Contohnya yang bisa masuk ke sini adalah ya otomatis PPh pasal 21, 22, 23, bisa 24 gitu ya. Kemudian 25 nggak masuk ke sini karena 25 itu dibayar sendiri. Oke ya, tapi yang final nggak masuk ke sini. Pemotongan pajak atas diri kita yang final tidak masuk ke sini karena nanti masuk ke bagian PPh final dan pajak final gitu ya. Yang ini sekali lagi adalah yang tidak final. Oke. Nah, berikutnya adalah lampiran 2. Lampiran 2 ini juga satu halaman sebenarnya. Diisi untuk yang penghasilannya final, ini penghasilan yang final. Kemudian ada harta, ada kewajiban, ada daftar susunan keluarga. Harta di sini kondisinya di akhir tahun. Utang juga di akhir tahun. Oke, sekarang kita lihat apa yang masuk final. Jadi teman-teman semua sebenarnya kalau kita melihat postur dari ini SPT tahunan termasuk 1770S ini, kita lihat item-item atau poin-poin yang ada di dalamnya, kita bisa sekaligus langsung belajar. Jadi ingat, oh ini yang objek pajak, ini yang bukan, ini yang final, gitu ya. Nah, memang sekali lagi harus ada pengetahuan tambahan agar kita tidak keliru. Contohnya tadi bunga ya, bunga kok ada di bagian dalam negeri lainnya, kok ada di sini. Nih nomor 1. Ya jelas karena yang di nomor di nomor penghasilan dalam negeri lainnya itu yang tidak final, yaitu bunga kita meminjamkan ya dapat bunga. Kalau di sini adalah bunga yang final kalau kita mendapatkan bunga dari deposito, dari tabungan, dari SBI atau surat berharga negara. Oke, kemudian atau bunga atau diskonto obligasi. Kemudian ada penjualan saham di bursa efek. Nah, berarti kalau kita jual saham tidak di bursa efek, maka bukan objek tidak termasuk yang BOP, tapi masuknya ke penghasilan lainnya yang kena pajak akhir tahun ya. Dan atas keuntungan itu kalau yang di luar bursa. Ya, kalau jual saham di luar bursa rugi, berarti tidak ada penghasilan yang merupakan objek pajak. Hadiah undian, nah berarti final nih udah hadiah undian. Ada hadiah yang tidak undian yang merupakan objek pajak akhir tahun. Pesangon tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Oke. Honorarium atas beban APBN APBD, oke, yang diterima oleh PNS, TNI, Polri, pejabat negara atau pensiunannya. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sewa atas tanah dan bangunan. Pokoknya bangunan itu final ya, penjualan maupun sewanya. Kemudian bangunan diterima dalam rangka bangun guna serah, oke. Nah, nomor 10. Nomor 10 ini bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Ini sebenarnya bunga juga ya. Bunga tapi yang memberikan bunga adalah koperasi. Kemudian penghasilan dari transaksi derivatif sudah nggak masuk di sini.
Kemudian dividen. Nah, dividen, ingat dividen sampai dengan sebelum 2 November 2020 itu kalau diterima orang pribadi masuk yang kena pajak final, tetapi dividen yang diterima orang pribadi setelah 2 November 2020 itu menjadi bukan objek pajak ya, asalkan diinvestasikan di Indonesia. Oke, ini catatan untuk SPT ini. Kemudian nomor 13, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja itu final. Sebenarnya si istri itu dipotongnya PPh pasal 21 dari tempat kerjanya. Tapi ketika dimasukkan di SPT tahunan PPh orang pribadi, dipersandingkan dengan penghasilan suaminya, maka ini menjadi final kalau dari satu pemberi kerja. Maka kalau si istri bekerja dari 2 pemberi kerja, maka menjadi tidak final. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final ini contohnya kalau selain itu, selain hal yang disebutkan di atas gitu. Apapun itu pokoknya selain yang ada di 13 poin di atasnya. Oke, harta. Harta di sini adalah harta yang kita miliki di akhir tahun pajak tersebut. Kalau misalnya ini tahun pajaknya 2020, maka per 31 Desember 2020. Bagaimana kalau hartanya itu ada di awal tahun, tetapi kemudian tanggal 30 atau tanggal 31 awal gitu ya, itu kemudian dijual, habis, ya udah nggak ada, tidak kita masukkan. Jadi ini yang masih ada di akhir tahun. Kode hartanya ini memang ada kodenya, nggak perlu dihafalin, ada daftar kodenya. Misalkan kalau emas batangan sekian, cash sekian gitu ya. Kita fokusnya nanti pada ngisi manualnya. Nanti kalau di e-filing tinggal klik saja. Oh, kalau kas taruhnya ini, klik kode sekian. Kalau rumah ditaruhnya ini dan sebagainya. Oke, kemudian nama hartanya contohnya tadi ya perhiasan atau logam mulia ya, logam mulia misalkan. Tahun perolehan, misalkan diperoleh di tahun 2018. Harga perolehan ini misalkan emas batangannya cuma baru 1 kilo. Baru 1 kilo, pas beli 2018 itu misalkan loh ya, misalkan 500.000 per gram, maka kalikan 1.000. Berarti cuma 500 juta misalkan ya. Ya ini orang masih baru ya, jadi hartanya baru sedikit gitu ya. Nah kemudian keterangan, misalkan keterangan ini harus, kalau di e-file harus diisi. Contohnya ini apa ya apapun itulah ya, bisa ini tulisin milik sendiri atau apa keterangan yang terkait dengan itu, bisa disimpan di safe deposit box. Jangan ditulis, disimpan di bawah keramik, nanti ketahuan gitu ya. Oke, baik. Oke, harga perolehannya sudah diturunkan ke sini nanti. Nah, teman-teman semua, ya hartanya kan bukan cuma ini aja ya, bisa ada yang lain. Ditulis seperti itu. Ingat ya, ini tahun perolehan dan harga perolehan. Bagaimana kalau kemudian di akhir tahun emas batangan itu akhir Desember kemarin itu kan sudah di atas 900.000. Ini tetap ditulis harga perolehan. Nah itu ya, karena ini harga perolehan, gitu. Salah sendiri dimana harga perolehan. Gitu. Oke, kemudian ya ini sih memang desainnya seperti itu. Nanti kalau ngisi LHKPN, itu LHKPN itu laporan harta kekayaan untuk pejabat negara. Itu memang ada harga pasar, kalau di SPT tidak ada. Kemudian utang juga sama, ada kode utangnya. Siapa yang memberi pinjaman, misalkan Tuan A, alamatnya Depok, tahun pinjaman 2020, jumlahnya misalkan 10 juta. Terus turun di sini 10 juta ya. Kemudian daftar susunan keluarga sama di sini, ini ditulis anggota keluarganya. Sebenarnya kalau daftar susunan keluarga itu yang diisi memang ini muat juga selain yang masuk ke PTKP. Ya, jadi semuanya jadi tanggungan. Tetapi kan yang jadi PTKP tetap aturannya adalah maksimal 3 atau
atau dengan beberapa ketentuan yang lain kan, seperti apakah dia itu anggota yang merupakan keluarga yang sedarah garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas atau semenda gitu ya. Kalau yang selain itu kan nggak bisa. Oke, baik, itu adalah postur dari SPT tahunan PPh orang pribadi untuk 1770S ya. Ada dua bagian, itu induk dan lampiran. Cara mengisinya teman-teman semua itu sama, tidak ada yang istimewa. Artinya kita harus tahu cara menghitung PPh-OP yang urutannya itu dari penghasilan neto dan ke bawah. Seperti itu saja sebenarnya. Cuma kemudian dituangkan, ditaruh di kolom-kolom ini. Nah, ini ada tambahannya, kalau harta ditaruh di sini, kalau utang di sini, anggota keluarga di sini, kemudian yang final ditaruh sini, kemudian yang kredit pajak ditaruh di sini ya, di lampiran 1, kemudian yang bukan objek pajak ditaruh sini, yang penghasilan dalam negeri lainnya ditaruh di sini, kemudian yang dari pekerjaan itu ditaruh di induk, memang tidak ada di lampiran ya. Nah, kalau dalam negeri lainnya di sini ini tinggal merekap dari lampiran. Jadi gini, induk itu adalah rekap dari lampiran. Jadi informasi-informasi yang di lampiran itu akan dibawa ke induk. Contohnya adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Itu angka nomor 2 ini diambil dari 1770S strip 1 jumlah bagian A. Ada tulisannya kayak gini nih. Nah, itu tinggal diambil saja. Kemudian penghasilan neto luar negeri. Nah, kalau neto luar negeri itu memang tidak ada lampiran yang disiapkan. Maksud saya tidak ada format bakunya, dibuat sendiri yang luar negeri ya. Kemudian khusus untuk penghasilan dalam negeri sumber pekerjaan di 1770S ini memang ditaruhnya di sini, tidak ada lampiran khusus karena ini sumbernya dari 1721 A1 atau A2, diambil dari situ, ditaruh di sini langsung ya. Jadi yang di induk ini semua ini adalah urutannya seperti kita menghitung SPT tahunan, menghitung PPh-OP yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tinggal ditaruh aja di sini. Ikutin aja strukturnya. Oh, ini ada pengurang nih, zakat nih. Nomor 5 zakat ya. Kemudian maka penghasilan terus setelah zakat di nomor 6. PTKP di nomor 7, penghasilan kena pajak di nomor 8. PPh terutang di nomor 9 ya. Urutannya sama kan? Nah, nomor 10 abaikan aja, ini sangat jarang terjadi nomor 10. Nomor 11 berarti sama dengan nomor 9. Kemudian nomor 12 ini kredit pajak tetapi yang potput. Kredit pajak yang potput diambil dari mana? Dari lampiran juga. Nah, kita lihat ya, nih dari 17S strip 1. Nah, berarti yang di sini dari ini nih. Nah, kredit pajak di sini. Jumlah bagian C, B, C ini ya, kolom 7. Taruh di sini. Ini kredit pajak. Maka jadilah opsinya 13A sama 13B. Apakah PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong? Ya, kalau jumlahnya positif berarti PPh yang harus dibayar sendiri di sini. Nah, kalau lebih dipotong, yang disilang adalah yang B. Oke. Nomor 14 adalah PPh yang dibayar sendiri. Ini maksudnya yang telah ya, yang telah kita bayar, yang menjadi kredit pajak. Itu 14 seperti itu. Ya. Ditaruh di sini. Yang B nanti saya jelaskan ya di lain waktu, STP, PP surat tagihan pajak, PPh pasal 25. Jadi ini harusnya kita setor sendiri, tapi lupa tidak setor, maka ditagih oleh negara dan kita telah membayarnya, maka ditaruh di sini. Nah, baru nih jumlah kredit pajak dari pasal 25, taruh di nomor 15. Nomor 16 ini adalah yang dimaksud dengan PPh kurang atau lebih dibayar. Kalau kurang bayar berarti yang A, kalau yang lebih dibayar berarti yang B. Gitu ya. Jadi tinggal disilang yang mana, A atau B sesuai kondisi. Nah, memang kemudian kalau ada lebih bayar nomor 17 itu ada pilihannya apakah direstitusikan. Direstitusikan itu dikembalikan. Kemudian yang B udah nggak bisa dipilih
karena memang sekarang harus dikembalikan sebenarnya. Jadi yang jadi pilih adalah A ya, C dan D. Nah, C dan D itu bedanya apa? Kalau A direstitusikan itu pasti biasanya melalui pemeriksaan, yang C itu dikembalikan dengan sesuai dengan pasal 17C. Itu kita menyebutnya jika wajib pajak ini masuk kriteria yang patuh gitu ya, sehingga dia dapat fasilitas dikembalikan pajaknya, kelebihan pajaknya tanpa melalui pemeriksaan cepat gitu ya. Nah, 17D juga sama-sama cepatnya juga, tapi karena memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratannya adalah dia itu jumlah lebih bayarnya tidak besar gitu ya, sederhananya seperti itu. Oke. Kemudian nomor 18 ini nggak ada, udah gitu aja ya. Jadi sekali lagi yang diinduk itu adalah sama seperti kita menghitung PPh orang pribadi yang kita bahas ya, misalnya itu sampai dengan kurang bayar, seperti itu. Baik, sementara untuk 1770S saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti habis ini kita akan melihat bagaimana sih contoh penghitungan PPh orang pribadi akhir tahun untuk WPOP karyawan yang dia bisa menggunakan 1770S. Nah, dengan variasinya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.